PDIP kini berada di ambang kehancuran, bukan karena tekanan dari luar, melainkan akibat kesalahan internal yang dibiarkan terus berlarut. Sebuah partai politik yang lebih sibuk mempertahankan dinasti dibandingkan menyesuaikan diri dengan dinamika politik akan menghadapi kehancurannya sendiri. Megawati Soekarnoputri mungkin masih berusaha mengendalikan partai dengan tangan besi, tetapi realitas politik tidak dapat dikendalikan hanya dengan instruksi atau ancaman. Loyalitas kader tidak bisa dipaksakan selamanya, terutama ketika mereka menyadari bahwa bertahan dalam bayang-bayang Megawati justru dapat menghambat masa depan politik mereka. Banyak yang mulai melihat bahwa bekerja sama dengan pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto memberikan prospek yang lebih baik dibandingkan mempertahankan posisi dalam partai yang semakin kehilangan arah. Sinyal perubahan sudah terlihat jelas, terutama dari sikap Joko Widodo yang mulai menunjukkan arah politik yang berbeda. Para kepala daerah juga mulai berani mengambil keputusan sendiri, tidak lagi sepenuhnya tunduk pada kebijakan partai. Sementara itu, generasi muda semakin tidak peduli dengan romantisme masa lalu yang selama ini dijadikan landasan politik PDIP. Di tengah pergolakan ini, Megawati menghadapi kenyataan bahwa pengaruhnya tak lagi sekuat dahulu. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin PDIP akan kehilangan relevansi dan akhirnya tenggelam dalam arus perubahan zaman. Partai yang dulu besar dan disegani kini terancam tercerai-berai oleh konflik internalnya sendiri. Megawati, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin kuat, mungkin pada akhirnya hanya bisa menyaksikan partai yang ia bangun runtuh di hadapannya tanpa mampu berbuat banyak. Tanda-tanda perpecahan dalam tubuh PDIP semakin nyata setelah instruksi Megawati agar para kadernya tidak menghadiri retret di Akademi Militer Magelang diabaikan. Sikap keras yang ia tunjukkan mendadak bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Pramono Anung dan sejumlah kepala daerah dari PDIP justru hadir dalam acara yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan para kader untuk tetap datang ke acara tersebut menjadi simbol politik yang syarat makna. Sebelumnya, banyak yang meyakini bahwa acara ini merupakan strategi politik untuk menarik kader PDIP ke dalam orbit kekuasaan Prabowo. Namun, pada akhirnya, para kepala daerah tetap hadir, meskipun sebelumnya mereka menegaskan sikap sebaliknya. Ada dua kemungkinan besar yang melatar belakangi keputusan ini. Dalam dunia politik, ideologi memang penting, tetapi realitas lebih menentukan. Para kepala daerah, bagaimanapun, adalah bagian dari sistem pemerintahan yang harus berkoordinasi dengan pusat demi keberhasilan program di daerah masing-masing. Jika mereka terus-menerus berada dalam posisi konfrontatif dengan pemerintah pusat, dampaknya bisa merugikan daerah yang mereka pimpin. Di sisi lain, keputusan ini juga bisa dilihat sebagai langkah pragmatis untuk menyelamatkan karir politik mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mengikuti instruksi Megawati untuk menjaga jarak dari Prabowo bisa berujung pada keterasingan politik, sehingga mereka memilih untuk menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Sejak awal, PDIP berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, partai ingin mempertahankan citra sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Namun, di sisi lain, kepala daerahnya tidak bisa terus-menerus berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintah pusat yang akan mereka hadapi setiap hari dalam menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing. Instruksi Megawati yang melarang para kepala daerah menghadiri acara di Magelang sejatinya adalah upaya untuk menegaskan bahwa PDIP masih menjaga jarak dari Prabowo. Namun, dalam praktiknya, para kepala daerah menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bersikap demikian tanpa mempertimbangkan konsekuensi politik dan administratif. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, mereka akhirnya memilih untuk tunduk pada realitas politik yang berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika politik di dalam PDIP sedang mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya partai ini terlihat solid di bawah kendali Megawati, kini tanda-tanda perpecahan semakin nyata. Pertanyaannya, apakah PDIP mampu beradaptasi dengan situasi ini, atau justru akan terus mempertahankan politik dinasti yang membuatnya semakin tertinggal? Sejarah telah membuktikan bahwa partai politik yang gagal beradaptasi dengan perubahan zaman akan tersingkir. Jika PDIP terus mempertahankan pola kepemimpinan yang kaku dan mengabaikan dinamika yang terjadi di lapangan, maka bukan tidak mungkin partai ini akan mengalami kemunduran besar di masa mendatang. Bagi Megawati, tantangan terbesar saat ini bukanlah Prabowo atau Jokowi, melainkan bagaimana ia bisa mempertahankan kesetiaan kader-kadernya sendiri.
Jika para kader dan kepala daerah mulai meninggalkan partai ini, maka PDIP hanya tinggal menunggu waktu sebelum kehilangan relevansinya dalam percaturan politik nasional. Dan jika saat itu tiba, Megawati hanya bisa menyaksikan kehancuran partainya sendiri, bukan lagi sebagai penguasa politik, tetapi sebagai saksi atas keruntuhan kekuatan yang pernah ia bangun dengan susah payah. Keputusan untuk hadir dalam retret di Akademi Militer Magelang bisa disebut sebagai bentuk kepatuhan pragmatis. Ini bukan sekadar perhitungan politik biasa, tetapi juga menunjukkan adanya kejenuhan di dalam tubuh PDIP. Selama bertahun-tahun, partai ini dikenal dengan disiplin yang sangat ketat, di mana setiap arahan dari Megawati Soekarno Putri diperlakukan sebagai titah yang tidak bisa dibantah. Namun, dalam era politik yang semakin terbuka dan dinamis, kesetiaan buta terhadap satu figur mulai kehilangan relevansinya. Sistem pemerintahan presidensial menuntut kepala daerah untuk lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan negara dibandingkan kepada partainya sendiri. Mereka tentu tidak bisa selamanya terjebak dalam sekat politik yang sempit. Keputusan Pramono Anung dan sejumlah kepala daerah PDIP untuk tetap menghadiri acara di Magelang adalah sinyal bahwa tidak semua kader masih merasa nyaman dengan garis keras partai. Beberapa di antaranya mulai berpikir lebih luas, menyadari bahwa loyalitas terhadap partai tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Ironisnya, langkah mereka ini juga menegaskan bahwa instruksi Megawati tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Tidak semua kader di lapangan mau terus-menerus mengikuti skenario politik yang ditetapkan oleh elit partai. Jika ini bukan tanda adanya pergeseran internal dalam tubuh PDIP, lalu apalagi? Retret di Akademi Militer Magelang pada awalnya dianggap sebagai strategi Prabowo Subianto untuk merangkul kepala daerah dari berbagai partai, termasuk PDIP. Spekulasi ini cukup masuk akal, mengingat politik Indonesia kerap dipenuhi dengan agenda tersembunyi. Namun, Prabowo menegaskan bahwa acara tersebut tidak memiliki maksud terselubung dan murni sebagai ajang konsolidasi. Jika memang demikian, maka kekhawatiran PDIP sejak awal sebenarnya tidak berdasar. Justru, dengan hadirnya para kepala daerah PDIP di Magelang, terlihat jelas bahwa Prabowo mampu memainkan politik yang lebih fleksibel dan terbuka dibandingkan lawan-lawan politiknya. Bagi PDIP, ini adalah pelajaran penting. Politik tidak bisa dijalankan hanya dengan instruksi dari atas yang kaku, tetapi juga harus memiliki fleksibilitas dalam memahami dinamika di lapangan. Keputusan Pramono Anung dan kepala daerah PDIP untuk hadir dalam retret ini bukanlah peristiwa sepele. Ini adalah cerminan dari sebuah realitas politik yang memaksa mereka untuk bersikap lebih pragmatis. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Megawati tidak lagi sekuat dulu dalam mengontrol kader-kadernya. Sementara itu, Prabowo berhasil membangun pendekatan politik yang lebih luas dan terbuka. Dalam dunia politik, tidak ada yang benar-benar absolut. Tidak ada loyalitas yang abadi. Dan bahkan ketegasan ideologi pun bisa melebur ketika dihadapkan pada realitas kekuasaan. Kini, pertanyaannya adalah, apa langkah selanjutnya bagi PDIP? Apakah mereka akan mencoba merangkul kembali kader-kader yang mulai berpikir lebih mandiri, atau justru semakin memperketat kontrol atas partai? Yang jelas, politik Indonesia selalu penuh kejutan. Keputusan sejumlah kepala daerah PDIP untuk menghadiri acara di Magelang bisa jadi hanyalah puncak gunung es dari ketidakpuasan yang telah lama terpendam. Selama ini, PDIP dikenal sebagai partai dengan struktur hierarkis yang kuat, di mana keputusan dipegang oleh segelintir elit, terutama Megawati Soekarno Putri. Namun, dalam dinamika politik modern, pendekatan semacam ini bisa menjadi bumerang. Saat ini, di dalam PDIP terdapat dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada kubu konservatif yang ingin mempertahankan PDIP sebagai oposisi yang solid, menjaga jarak dari pemerintahan Prabowo, dan tetap berpegang pada garis politik lama. Di sisi lain, ada kubu pragmatis yang menyadari bahwa politik tidak bisa hanya berlandaskan ideologi semata. Para kepala daerah yang berhadapan langsung dengan realitas pemerintahan di lapangan memahami bahwa sinergi dengan pemerintah pusat adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Keputusan Pramono Anung dan kepala daerah lainnya untuk menghadiri retret di Akademi Militer bisa jadi merupakan representasi dari kubu pragmatis ini. Ini bukan sekadar tindakan membelot atau menentang instruksi partai, melainkan sebuah kesadaran bahwa politik selalu bergerak dan membutuhkan strategi yang lebih dinamis. Lalu,
Apakah ini akan berujung pada perpecahan di tubuh PDIP? Ini bukan kali pertama PDIP menghadapi dinamika internal semacam ini. Namun, kali ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Generasi baru di dalam partai mulai mempertanyakan kepemimpinan Megawati. Kritik terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu feodal, tertutup, dan bergantung pada trust Soekarno semakin banyak terdengar, baik secara terbuka maupun di balik layar. Jika pola kepemimpinan ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin akan muncul gerakan besar-besaran yang menuntut perubahan di dalam partai. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat. Ganjar Pranowo, yang diusung PDIP dalam Pilpres 2024, gagal mendapatkan dukungan penuh dari partai. Selain itu, semakin banyak kader daerah yang mulai berani mengambil keputusan sendiri di luar garis partai, seperti yang terjadi dalam retret di Magelang. Semua ini mengindikasikan bahwa PDIP sedang berada di persimpangan jalan. Apakah partai ini akan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, atau justru akan semakin terjebak dalam sistem yang semakin ditinggalkan oleh para kadernya sendiri? Munculnya tuntutan agar PDIP tidak hanya menjadi partai yang dikuasai oleh keluarga tertentu, melainkan benar-benar mewakili aspirasi rakyat, semakin menguat. Jika partai ini tidak segera membaca tanda-tanda perubahan dan menyesuaikan strategi politiknya, bukan tidak mungkin akan muncul gerakan kader yang muak dengan kontrol ketat elit partai dan ingin melepaskan diri. Meski perpecahan besar mungkin belum terjadi dalam waktu dekat, tren ini bisa berujung pada melemahnya dominasi PDIP dalam peta politik nasional. Sementara PDIP masih berkutat dengan dinamika internalnya, Prabowo Subianto justru menunjukkan strategi politik yang lebih fleksibel. Retret di Akademi Militer Magelang menjadi contoh bagaimana Prabowo tidak perlu memaksa siapapun untuk bergabung dengannya. Ia cukup memberikan ruang, dan para kepala daerah dari berbagai latar belakang politik akan datang dengan sendirinya. Pendekatan ini sangat kontras dengan gaya PDIP yang cenderung otoriter terhadap para kadernya. Prabowo memahami bahwa politik adalah soal membuka pintu, bukan menutupnya. Tanpa perlu banyak manuver agresif, ia berhasil membangun koalisi yang luas, tidak hanya di tingkat partai, tetapi juga di antara individu dan kelompok strategis. Kehadiran kepala daerah PDIP di Magelang membuktikan bahwa Prabowo tidak perlu menarik kader dari partai lain. Mereka sendiri yang merasa perlu mencari tempat baru karena situasi internal PDIP yang semakin tidak nyaman. PDIP kini menghadapi dilema besar. Jika tetap bersikap kaku, perpecahan akan semakin nyata. Namun, jika ingin beradaptasi, partai harus melakukan perubahan mendasar terhadap struktur dan tradisi yang selama ini dijaga ketat. Keputusan ada di tangan mereka. Tetapi yang jelas, politik tidak akan menunggu mereka yang ragu-ragu. Bagi Megawati Soekarno Putri, situasi ini bukan sekadar pembangkangan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pengaruhnya mulai terkikis. Instruksinya agar kader PDIP tidak menghadiri acara di Magelang ternyata tidak cukup untuk menahan mereka. Pramono Anung, yang telah lama berada di lingkaran kekuasaan, memilih mengutamakan logika politik dibanding kepatuhan mutlak pada partai. Jika Megawati terus memaksakan kepemimpinan yang absolut, dampaknya bisa berbahaya bagi masa depan PDIP. Ada dua skenario utama yang dapat terjadi. Pertama, ia tetap bersikeras dan menghukum kader yang membangkang dengan pemecatan atau pencabutan dukungan partai. Langkah ini justru akan mempercepat perpecahan internal, terutama di kalangan kepala daerah yang merasa bahwa mereka bukan sekadar petugas partai, melainkan pemimpin daerah yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kedua, Megawati menyadari bahwa PDIP harus berubah dan lebih terbuka terhadap dinamika politik saat ini. Ini berarti ia harus rela berbagi kekuasaan, memberikan lebih banyak keleluasaan bagi kader untuk bermanuver, dan yang paling sulit, mempersiapkan transisi kepemimpinan di luar lingkaran keluarga Soekarno. Pertanyaannya, apakah Megawati siap untuk opsi kedua? Selama 2 dekade terakhir, PDIP selalu identik dengan dirinya. Tetapi politik Indonesia telah banyak berubah. Generasi baru pemilih tidak lagi terikat pada romantisme sejarah. Mereka lebih tertarik pada gagasan dan aksi nyata dibanding retorika warisan Soekarno. Jika PDIP tidak segera menyiapkan kepemimpinan yang lebih modern, partai ini bisa bernasib seperti Golkar di era reformasi, terpecah akibat kepemimpinan yang stagnan. Sebenarnya, sosok seperti Ganjar Pranowo bisa menjadi wajah baru PDIP. Namun, ia tidak mendapatkan dukungan maksimal dari partai saat Pilpres 2024. Akibatnya,
Ia terjebak dalam posisi sulit, ingin maju, tetapi tidak bisa bergerak bebas karena bayang-bayang Megawati masih sangat dominan. Sementara itu, Prabowo tetap mengamati situasi dengan tenang. Ia tidak perlu secara langsung menggoyang PDIP, karena ia tahu bahwa perpecahan di dalam partai tersebut akan terjadi dengan sendirinya jika Megawati tetap mempertahankan pola lama. Di tengah semua ini, satu figur lain yang tak bisa diabaikan adalah Joko Widodo. Sebagai mantan kader PDIP yang kini berada di luar lingkaran Megawati, Jokowi masih memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan kepala daerah PDIP. Selama 2 periode kepemimpinannya, banyak kepala daerah yang lebih loyal kepada Jokowi dibanding Megawati. Jika ia mengisyaratkan bahwa bekerja sama dengan Prabowo lebih menguntungkan dibanding tetap berseberangan, bukan tidak mungkin akan semakin banyak kader PDIP yang berpindah haluan. Sejauh ini, Jokowi memilih untuk diam dan mengamati. Namun, sikapnya yang cenderung akomodatif terhadap pemerintahan Prabowo menjadi sinyal tersendiri yang semakin mempersempit ruang gerak Megawati. Di tengah ketegangan ini, Prabowo tetap berada dalam posisi yang menguntungkan. Ia tidak perlu secara aktif menarik kader PDIP untuk bergabung dengannya. Cukup dengan membuka pintu dan membiarkan mereka datang dengan sukarela. Pendekatan ini berlawanan dengan strategi PDIP yang mengandalkan instruksi keras. Di dalam politik, loyalitas yang tumbuh secara alami selalu lebih kuat dibanding loyalitas yang dipaksakan. Jika situasi ini terus berlanjut, kita mungkin akan menyaksikan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia. PDIP, yang dulu begitu dominan, bisa mulai kehilangan pengaruhnya. Sementara itu, Prabowo semakin mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin nasional yang mampu merangkul berbagai kelompok. Lalu, apa langkah PDIP selanjutnya? Apakah Megawati akan terus mempertahankan gengsinya? Atau akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara menyelamatkan partai ini adalah dengan melakukan perubahan? Satu hal yang pasti dalam politik, mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tersingkir.